Puji nama Tuhan, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Saya terus mengajak kita Bapak Ibu, mari kita membaca Alkitab setiap hari. Dan mari membiarkan hidup kita dituntun oleh firman Tuhan setiap hari. Baik Bapak Ibu, hari ini kita masuk dalam edisi 18 Januari. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari yang indah ini kami boleh kembali bersama di dalam acara kami, program kami membaca Alkitab setiap hari. Kiranya firman menuntun kami dan renungan hari ini memberkati setiap kami, karena Roh Kudus ada memimpin kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pagi hari ini Bapak Ibu, tema kita mimpi menjadi kenyataan. Mimpi menjadi kenyataan. Saya percaya setiap kita punya mimpi, dan kita berharap semua mimpi-mimpi kita menjadi kenyataan. Amin, saudaraku. Saya akan bacakan dari kitab Kejadian pasal yang ke-42 ayat yang ke-6 dan juga ayat yang ke-9. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam Alkitab ini kita boleh menemukan bagaimana Alkitab menceritakan perjalanan hidup Yusuf. Bagaimana proses yang dia jalani, saudara, yang membawa dia boleh menjadi orang nomor 2 di istana Firaun. Saudaraku, kita melihat dalam Alkitab ini juga bagaimana bagaimana Yusuf menjadi orang nomor 2 yang berkuasa, menjadi orang yang membagi-bagikan makanan di sana, saudara. Sementara di seluruh dunia terjadi kelaparan kecuali di Mesir. Hal inilah saudara yang memaksa Yakub harus menyuruh anak-anaknya untuk membeli gandum ke Mesir. Karena apa saudara? Karena mereka mendapatkan berita, karena di Mesir ada makanan, di Mesir ada gandum, sementara di seluruh bumi sudah tidak ada makanan. Dan setelah anak-anak Yakub sampai ke Mesir, sujudlah mereka kepada penguasa di Mesir itu, yang ternyata adik mereka sendiri, saudara. Ketika mereka bertemu dengan Yusuf, Yusuf segera mengenali, oh ini abang saya. Langsung mengenali, saudara. Sementara abang-abangnya itu tidak mengenali Yusuf. Bahkan Yusuf ketika melihat abang-abangnya itu sujud di hadapannya, dia teringat akan mimpi-mimpinya yang dahulu, begitu saudara ya. Ketika mereka bersama-sama di tanah Kanaan. Yusuf mengingat mimpi-mimpi masa lalunya, saudara. Dan pada saat itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di Mesir. Mimpinya sudah menjadi kenyataan. Saudara yang kasih Tuhan, apa yang membuat mimpi Yusuf ini menjadi kenyataan, saudara? Karena apa, saudara? Yusuf ini dekat dengan Tuhan. Dia kesukaannya bersekutu dengan Tuhan, sehingga membuat Yusuf menjadi kesukaan dimanapun dia berada. Ketika dia ada di penjara pun dia menjadi kesukaan. Ketika dia ada di rumah Potifar pun dia menjadi kesukaan. Walaupun saudara, orang-orang di sekelilingnya memfitnah dia, istri Potifar memfitnah dia, sehingga membawa dia harus masuk penjara. Tetapi di penjara pun saudara, Tuhan menjamah orang-orang di sekelilingnya, dia menjadi orang yang kesukaan. Karena Yusuf orang yang kesukaannya dekat dengan Tuhan. Jadi saudara, bagaimana mimpi-mimpi kita kenyataan? Belajarlah kita dekat dengan Tuhan, supaya mimpi-mimpi kita Tuhanlah yang menolong. Amin saudara. Ya. Dan juga saudara,
ketika saudara-saudaranya datang kepada Yusuf, Yusuf tidak mudah percaya kepada saudara-saudaranya itu. Pasal yang ke-42 ini, ayat yang ke-15 dikatakan, dalam hal ini kamu harus diuji. Demi hidup Firaun, kamu tidak akan pergi dari sini jika saudaramu yang bungsu itu tidak datang kemari. Saudaraku, Yusuf ingin memastikan juga bahwa adiknya, Yusuf punya adik Benyamin yang seibu dengan dia. Ingin memastikan bahwa adiknya ini juga tidak menjadi korban kejahatan dari abang-abangnya. Karena Yusuf tahu bagaimana abang-abangnya ini, bagaimana jahatnya abang-abangnya ini. Jangan-jangan adik saya juga menjadi korban. Dalam hal ini kamu harus diuji. Saudaraku, orang yang jahat tidak akan mudah dipercaya. Orang yang tidak dekat dengan Tuhan tidak akan mudah dipercaya dalam hidup ini. Tapi kalau saudara dekat dengan Tuhan, saudara sungguh-sungguh memiliki hubungan yang indah bersama dengan Tuhan, maka saudara kita pun akan mudah dipercaya. Bahkan kita bisa dipercaya oleh Tuhan. Alkitab mengatakan, setia dalam perkara kecil, dia akan setia dalam perkara yang besar. Jadi kalau Tuhan percayakan perkara yang kecil dan kita setia dalam perkara yang kecil itu, maka Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar. Bagaimana mimpi Yusuf menjadi kenyataan? Dia selalu hidup di dalam tuntunan Tuhan. Maka dia pun menjadi kesukaan dimanapun dia berada. Ketika mimpi Yusuf menjadi kenyataan, saudara, Yusuf memandang bahwa kesulitan yang dihadapinya adalah proses Tuhan baginya. Yusuf tidak dendam dengan saudara-saudaranya. Jadi ketika Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara Yusuf itu menjadi takut. Tapi saudara, Yusuf tidak dendam. Yusuf memandang bahwa kesulitan yang dia hadapi itu adalah proses Tuhan. Jadi kalau hari ini kita ada dalam kesulitan, kita ada dalam kebingungan, kita ada dalam perjuangan, pergumulan, tapi saudara, kesulitan yang kita hadapi adalah proses Tuhan. Mari kita memandang ketika saudara-saudara kita membenci kita, ketika orang-orang di lingkungan kita membenci kita, karena kita dekat dengan Tuhan. Percayalah saudara, ini proses Tuhan bagi kita. Amin saudaraku. Ketika mimpi Yusuf menjadi kenyataan, dia juga menjadi penolong bagi saudara-saudaranya. Ketika mimpi kita menjadi kenyataan, harusnya saudara kita menjadi penolong bagi keluarga kita. Jangan menjadi semaling kundang saudara ya. Tapi Yusuf ini saudara, pasal yang ke-45 ayat yang ke-5 dikatakan, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara hiduplah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Dia terbuka dengan saudara-saudaranya. Maka saudara, Yusuf menghadap Firaun supaya keluarganya diberikan tanah menjadi tanah milik mereka atau menjadi tanah tinggal mereka, yaitu di tanah Gosen, tanah yang subur, tanah yang cocok untuk beternak, bertani di sana, saudara. Ya. Ketika mimpi kita menjadi kenyataan, bagaimana saudara? Apakah kita punya hati untuk menolong? Ya setidaknya orang tua kita, saudara. Tapi harusnya kita harus menjadi penolong atau membantu saudara-saudara kita keluar dari kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Amin saudara. Mimpi menjadi kenyataan. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini yang mengajar kami bagaimana mimpi Yusuf menjadi kenyataan. Kiranya mimpi-mimpi kami pun boleh menjadi kenyataan. Terpujilah kami, di dalam Yesus Kristus kami berdoa, urapi firman. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai ketemu besok pagi di dalam episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.